Halo sobat nih, gas lagi yuk Devil Advent. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zhang dipaksa untuk ikut berperang. Di sini Zhang ia mendapatkan informasi dari Cheng dan juga San'ir kalau barak yang mereka tempati ini lebih seperti sebuah umpan daripada barak militer. Dan pertempuran pun dimulai ketika pada malam harinya di sini pihak musuh mulai menyelinap masuk ke dalam barak militer. Namun mereka semua dapat dihabisi oleh Zhang dan juga kelompoknya. Hingga pada akhirnya Zhang menemukan sebuah tanda yang dilepaskan oleh para musuh ke udara. Dan itu menandakan penyerangan akan segera dimulai. Ya, melihat penyerangan dari pihak barbarian dengan jumlah yang sangat banyak membuat Cheng dan juga Zhang harus berpikir ulang dan itu memaksa mereka harus bersembunyi. Mengingat mereka kalah jumlah. Sial, sudah jelas kalau kami memang dijadikan umpan oleh pihak militer dan seharusnya pihak militer akan segera datang, pikir dari Zhang. Namun untuk San'ir yang melihat sepertinya Zhang ogah untuk kabur membuatnya bertanya, "Master, ini terlalu berbahaya. Kenapa kita tidak pergi dari tempat ini?" "Tidak, kita tidak bisa pergi begitu aja karena ku dengar kepala pimpinan kaum barbarian ini sungguh sangat berharga. Seharusnya benda itu dapat ditukarkan dengan banyak uang." Mendengar hal itu, mendengar kalau Zhang tidak ingin kabur dari dalam perperangan ini, membuat San'ir ia pun bersemangat. "Ya, Master, Anda benar, Anda sangat kejam." Namun di sini persembunyian Zhang dan juga yang lainnya pada akhirnya harus ketahuan oleh salah seorang barbarian. Dan itu juga membuat salah seorang pun datang menerjang ke arah mereka menaiki seekor kuda tunggang. Namun melihat hal itu di sini Cheng dengan sigap ia langsung mengambil sebuah posisi untuk dapat melindungi Zhang, begitu juga dengan San'ir. Karena tiba-tiba saja bocah Shan ia langsung telah berada tepat di hadapan lawannya dan slash dengan sangat mudah ia memenggal lawannya. Dan itu jelas membuat lawannya harus sakaratul maut. Ya, walaupun penunggang kuda itu telah sakaratul maut, tapi di sini kuda liar tanpa adanya yang mengendalikan masih menjadi sebuah ancaman. Karena di sini kuda itu juga mulai bertindak agresif, bergerak ke arah Cheng. Dan itu juga memaksa Cheng harus menyiapkan semacam kekuatan skill miliknya yang langsung dilepaskan ke arah kuda itu yang berakhir dengan BAM! Tumbangnya kuda itu. Ya, dihantamnya dengan sangat keras oleh Cheng. Di sini kuda itu pun akhirnya tumbang. Namun di sini melihat kuda itu juga mulai terjatuh, Cheng ia pun langsung bertindak dengan sangat cepat dengan cara menangkap bandit yang ada di atas kuda itu dan membantingnya dengan sangat keras dan ia juga berujar, "Master." Ya, melihat hal itu di sini Zhang ia pun paham apa maksud dari Cheng. Maka dari itu di sini Zhang ia langsung mengangkat pedangnya ke udara dan menghunuskannya dengan sangat-sangat keras ke arah lawannya. Dan jelas hunusan pedang keras dari Zhang mengakhiri hidup dari si kampret itu. Dan itu juga membuat darah si kampret ini harus terciprat kemana-mana. Namun untuk Zhang yang terkena darah dari lawannya ia berujar, "Ya, ternyata darah ini rasanya sedikit manis." Ya, selepas membunuh lawannya di sini Zhang ia juga sedikit shock. "Apa aku membunuh seseorang?" Ya, di sini Zhang ia sedikit shock mengingat ini adalah hal pertama bagi dirinya membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Dan itu juga membuatnya ini tidak buruk juga. Melihat Zhang yang sepertinya sedikit shock membuat San'ir ia pun memberikan air kepada Zhang dan ia juga berujar, "Master, memang sulit untuk terbiasa ketika kau membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Tapi setelah terbiasa, kau pasti akan menikmatinya," ujar bocah San itu. Ya, sembari membasuh wajahnya, di sini Zhang ia juga berpikir, "Ya, benar, itu benar. Lagi pula para serigala, mereka tidak akan pernah mau membiarkan seekor domba memimpin mereka. Dan jika aku tidak bisa menjadi pemimpin, ini akan merubah segalanya. Maka dari itu aku harus." Ya, kini Zhang ia pun kembali mengambil pedangnya dan ia juga berujar, "Ya, aku baik-baik saja. Mari kita lanjutkan." Ya, sedangkan di sisi lain, sesaat setelah penyerangan dilakukan oleh para bandit, kini rombongan para pasukan militer pun datang. Mereka datang setelah pasukan para bandit memakan umpan yang telah mereka siapkan. Dengan jumlah pasukan yang sangat banyak di sini, pihak militer mereka pun berniat untuk mengepung lawannya. "Kepung musuh dan jangan biarkan mereka ada yang hidup satupun. Bunuh mereka semua." Ya.
Ya, melihat pasukan militer yang pada akhirnya datang membuat bocah Shanir yang melihatnya doi pun berujar, "Wah, menjadikan nyawa orang lain sebagai umpan untuk menangkap mangsa. Ah, sial. Ini sungguh sangat kejam. Siapa sih jenderal ini? Dia benar-benar sangat kejam." Tidak, itu biasa saja. Karena memang cukup sulit untuk dapat menghabisi para kavaleri itu, sambut dari Cheng. Tapi di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba saja datang sebuah tombak melesat ke arah mereka. Dan itu disadari oleh Cheng dan juga Shanir, yang membuat Shanir, ia pun memaksa Zhang untuk merunduk. Karena memang telat sedikit aja kepala Zhang bisa meledak. Dan ternyata yang melakukan hal itu adalah seseorang yang ada di hadapan mereka. Seorang pria berbarian dengan otot yang sungguh sangat luar biasa besar. Melihat tuan mereka yaitu Zhang hampir saja tewas di dalam serangan yang sebelumnya, membuat Cheng yang melihat hal itu ia benar-benar sangat-sangat kesal. Maka dari itu kini Cheng ia pun langsung mengeluarkan pedang miliknya dan berniat langsung menghadapi musuh itu dari depan. Dan melompat ke arah lawannya dengan pedang yang telah ia hunuskan dengan sangat-sangat kuat ke arah si kampret itu. Namun untuk kaum barbarian ini bukannya menghindar. Ia yang melihat ada Cheng di hadapannya, dia pun lalu bergerak dengan sangat cepat menutup jarak di antara mereka berdua sebelum serangan Cheng pun datang mengenai dirinya. Ya, benturan hentakan pedang mereka berdua sungguh sangat kuat. Benar-benar sangat-sangat kuat. Dan untuk Zhang, doi pun tahu kalau lawan mereka ini cukup kuat. Maka dari itu, Shanir, pergi bantu Cheng, aku akan segera bersembunyi. Namun di sisi lain saat ini Cheng ia yang memang beradu pedang dengan lawannya, ia pun harus kehilangan pedang miliknya. Karena ternyata di sini pedang milik Cheng telah hancur. Dan untuk si kampret yang melihat Cheng telah kehilangan pedangnya, membuatnya berujar, pedangmu sudah hancur. Maka dari itu kini matilah kau, ujar si kampret itu yang melakukan counter serangan. Namun sayangnya serangan si kampret itu pun harus dapat dihindari oleh Cheng sesaat sebelum pedang itu pun membelahnya. Dan untuk Cheng, ya tidak apa, lagi pula aku bukanlah petarung yang menggunakan pedang. Namun sesaat setelah Cheng berujar demikian, setelah serangan pedangnya dapat dihindari oleh Cheng, si kampret ini yang memang jaraknya masih dekat dengan Cheng, ia kembali menyerangnya dan kali ini ia menggunakan bahunya untuk menekan dan juga menutup jarak di antara keduanya. Namun di sini si kampret ini yang melihat Cheng ternyata tidak terhentak dan tidak terhempas setelah dihantam oleh bahunya, membuatnya berujar, siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa kau menahan seranganku? Dan untuk Cheng, bukannya tanpa perlawanan, setelah dihantam oleh bahu milik lawannya, di sini Cheng ia pun melakukan serangan counter yang dapat menembus tubuh lawannya. Dan di sini Cheng juga berujar, aku lebih memilih bertarung dengan menggunakan kuku. Sesaat setelah Cheng melakukan serangan counter, tiba-tiba saja muncullah anak panah yang menembus lengannya Cheng. Ya, melihat Cheng terkena serangan anak panah, hal itu pun dimanfaatkan oleh si kampret ini untuk menghentakkan Cheng dengan kaki miliknya dengan sangat-sangat kuat. Namun di sisi lain, seorang kampret lainnya yang melepaskan anak panah ke arah Cheng, ia berujar, ada yang tidak beres dengan orang itu. Anak panahku cukup kuat untuk dapat menembus orang biasa. Dan kau lihat, orang itu dia tidak menggunakan perisai di tangannya, tapi kenapa hanya kepala anak panahku saja yang dapat menembusnya? Namun untuk si kampret ini setelah melepaskan anak panah ke arah Cheng, ia dikejutkan dengan seseorang muncul tepat di belakang tubuhnya yang memotong tubuhnya dengan sangat-sangat kuat. Melihat rekannya dihantam oleh seseorang dari belakang, membuat kampret ini pun shock. Namun untuk Cheng yang ada di hadapannya, si kampret ini ia akan melampiaskan kekesalannya kepada Cheng. Maka dari itu kini ketika Cheng akan dibunuh, di sini Zhang ia pun lalu melompat dan bersiap untuk menghunuskan pedangnya kembali. Namun untuk si kampret ini yang menyadari ada Zhang di belakang tubuhnya, ia pun langsung menghempaskan Cheng dan ia juga langsung memutar tubuhnya sembari menembaskan pedang yang ia miliki. Tapi tiba-tiba saja doi pun muntah darah dan itu membuatnya sadar racun.
Apa aku sudah diracuni? Dan hal itu juga membuatnya sempat berpikir, apa mungkinkah waktu itu? Dan untuk Zhang yang memang telah menghunuskan pedangnya, berhasil memenggal lawannya, dan ini adalah kali kedua Zhang membunuh lawannya. Ini gila. Tapi melihat Zhang setelah membunuh 2 orang, di sini Cheng ia pun datang dan mengulurkan tangannya untuk membantu Zhang kembali bangkit. Namun di sela-sela itu juga Cheng ia berpikir dan ia juga teringat dengan kata-kata dari Blind Man yang berujar, "Aku tahu kalian pasti berpikir banyak tentang Master, tapi ingat kalau kita semua diciptakan oleh Master. Jika dunia nyata ini adalah sebuah kurungan, maka Master ia telah terkurung di tempat ini dan terbelenggu di dalam dunia yang seperti ini dalam kurun waktu yang sangat lama. Maka dari itu, kita hanya perlu memberikan tempat bagi Tuhan untuk dapat berkembang. Dan sebagai sang pencipta yang telah menciptakan kita, dia akan berkembang untuk dapat memimpin kita. Dan Master, dia sangat pantas untuk dapat menjadi seorang pemimpin kita." Ya, setelah Cheng mengingat semua perkataan dari Blind Man, kini Cheng ia berujar, "Master, tentara kerajaan Yan, mereka sudah dapat mengendalikan situasinya." "Ya, kau benar. Mari kita hitung harta rampasan perang," sambut dari Zhang. Namun di sisi lain, saat ini bocah Shan-Ir ia pun datang kembali dan berujar, "Master, lihat, aku menangkap ikan besar." Ya, pria tua yang dibawa oleh bocah Shan-Ir ternyata adalah ketua divisi inovasi milik kaum barbarian. Ya, diseret oleh bocah Shan dan dibawa kepada Zhang, membuat kakek tua itu pun tahu kalau ia pasti akan mati. Maka dari itu ia pun berujar dan memohon, "Tuan, pria tua ini pasti lebih berharga dan berguna jika dibiarkan hidup, ya kan?" Mendengar hal itu, di sini Zhang ia memiliki pilihannya sendiri. Maka dari itu, di sini Zhang ia berujar, dia pasti telah menyaksikan banyak hal. Maka dari itu, bunuh dia. Ya, mendapatkan perintah untuk membunuh tawanan perang. Di sini Shan-Ir dengan senang hati ia akan melakukannya dan mati. Jelas kakek tua itu pun mati dipenggal oleh Shan-Ir. Ya, setelah peperangan usai, kini pihak militer mereka melakukan scanning wilayah. Dan di tempat ini, pihak militer yang mendengar suara gerasak gerusuk, mereka pun mencoba untuk mencari tahu sumber suara itu. Dan berujar, siapa di sana? Dan jelas, sumber suara itu berasal dari Zhang dan juga kelompoknya. Melihat hal itu di sini, pimpinan dari rombongan militer yang ada di tempat ini yang melihat Zhang membawa kepala dari tetua suku kaum barbarian, ia pun shock dan langsung memerintahkan kepada bawahannya untuk maju. Karena memang si kampret ini tahu para militer mereka semua tengah mencari kakek tua itu. Si kampret ini juga berujar, ya, orang-orang ini mereka sangat beruntung, mereka sangat berjasa, tapi mereka sangat disayangkan bagi mereka karena ini adalah milik kami. Ya, para tentara kini mereka semua pun mengepung Zhang dan juga kelompoknya untuk dapat merebut kepala dari tetua suku barbarian itu. Dan hal itu pun dipahami oleh bocah Shan yang berujar, "Master, mereka berencana untuk merebut pencapaian kita." Dan itu ternyata benar adanya karena di sini si kampret ini memerintahkan kepada bawahannya untuk maju, cepat bunuh mereka. Tapi tiba-tiba saja ada serangan yang langsung menebas si kampret itu hingga membuat si kampret itu pun langsung terjatuh dari kudanya. Dan ternyata yang melakukan hal itu adalah seorang Marquis Zanbei yang bernama Li Qian. Dan ia juga berujar kepada Zhang, "Kau bersihkan tubuhmu dan datanglah ke tendaku." Ya, beberapa saat kemudian kini mereka semua pun kembali ke tendanya. Ya, selama Zhang sedang membersihkan tubuh, di sini Cheng dan juga Shan-Ir mereka pun melakukan hal yang sama di tenda sebelah. Di tempat ini Shan-Ir yang melihat penampilan dari gadis muda yang telah menjadi seorang jenderal, ia pun berujar, "Ini sungguh sangat bagus. Kedudukan wanita itu tidaklah rendah dan jika ia menyukai Master dan Master mau menerimanya, ini akan bagus buat kita. Kita akan kaya raya." Tapi di sini untuk Cheng ia tidak dapat menerima akan hal itu. Tidak, wanita itu ia tidak layak untuk Master. Karena Master bersama kita dia layak untuk mendapatkan wanita terbaik yang ada di dunia ini.
Dan jangan bilang kalau kau belum menyadari tentang Master, ujar dari bocah Cheng ini. Hei, mendengar hal itu membuat bocah Shan ia pun paham. Ya, apa maksudmu sebanyak apapun kekuatan kita yang telah kembali ini? Apakah ini semuanya bergantung kepada Master? Ya, kau benar. Karena memang sebelum Master bangun, kita semua hanyalah orang-orang biasa. Namun kini Master ia mengalami perkembangan yang sangat luar biasa cepat. Ia baru saja terbangkitkan selama beberapa hari, tapi tubuhnya kini sudah setara dengan seorang pria yang telah berlatih pedang sepanjang hidupnya. Maka dari itu, kupikir perkembangan kita akan bergantung kepada Master. Sedangkan di sisi lain, saat ini Zhang ia pun datang memenuhi undangan dari Jenderal Li. Dan ketika Zhang memasuki tenda milik sang jenderal, di sini Zhang ia pun langsung berlutut dan berujar, "Salam, Jenderal." Ya, di sini seorang gadis muda yang telah menjadi seorang jenderal, ia pun berujar, Kau telah memberikan banyak kontribusi dan aku ingin memberikan kau hadiah. Kau bisa memilih di antara dua hadiah yang aku tawarkan. Pertama, kau bisa bergabung dengan batalion pasukan pribadiku dan menjadi anggota keluarga Li. Dan yang kedua, kau bisa menjadi seorang petugas militer di kota Hutuo. Namun sesaat setelah berbicara seperti itu, di sini sang jenderal yang kembali melihat ke arah Zhang, ia pun kembali berujar, tidak, lupakan hal itu. Lupakan saja pilihan itu. Kau akan ikut bersamaku kembali ke keluarga Li. Dan tentang masa depanmu, tidak. Aku memilih pilihan kedua. Hei, mendengar ujaran dari Zhang dan penolakan untuk bergabung dengan anggota keluarganya membuat sang jenderal muda ini ia pun sangat kesal. Apakah kau sedang menghina keluarga Liku? Hei, mendengar hal itu membuat Zhang ia lalu menyambutnya. Tidak, jenderal. Kota Huto ini, ia adalah kampung halamanku. Sangat sulit bagi diriku untuk meninggalkan tempat ini. Sambut dari Zhang. Sedangkan di dalam hati, aku tidaklah bodoh. Kenapa aku harus menjadi seorang pelayan untuk dirimu? Aku tidak akan pernah mau melakukan hal itu. Karena aku adalah seorang master yang memiliki 7 iblis di bawah kendaliku. Dan setelah alur cerita dari Devil Advent di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya iblis-iblis milik Zhang, mereka juga mulai membentuk pasukan baru, dan Zhang ia juga akan bertarung kembali dengan seorang barbarian wanita yang sangat-sangat kuat, sang pengendali Undead. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.